Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Riana Julianti dengan NIM 1116625 dari kelas C Program Studi Pendidikan Masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan hasil observasi saya mengenai praktik sustainability living di lingkungan sekitar, tepatnya di tempat pembuangan sementara Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Pastinya topik ini penting karena setiap hari kita menghasilkan sampah, akan tetapi sering lupa memikirkan kemana akhirnya sampah itu pergi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Pertanyaan utamanya adalah seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya. Ketika saya melakukan pengamatan di TPS, saya menemukan bahwa sampah menumpuk cukup banyak, bau menyengat, dan hanya petugas kebersihan saja yang aktif bekerja di sana. Sayangnya, partisipasi warga sekitar masih sangat rendah. Mereka hanya lewat tanpa terlibat langsung. Dari hasil dokumentasi foto, terlihat bahwa pengelolaan masih berfokus pada pengangkutan sampah, belum pada pemilahan ataupun pengurangan dari sumbernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara kesadaran warga dengan praktik hidup berkelanjutan yang seharusnya diterapkan di pemukiman. Dari observasi tersebut, saya mengaitkannya dengan beberapa konsep penting. Pertama, ada sustainability. Pengelolaan sampah di lokasi ini belum memenuhi prinsip keberlanjutan, karena belum ada sistem pilah sampah dan minimnya keterlibatan masyarakat. Kedua, ada ekoliterasi, yaitu kemampuan memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Rendahnya ekoliterasi membuat masyarakat belum menyadari dampak kebiasaan membuang sampah sembarangan terhadap ekosistem jangka panjang. Melalui pendidikan sepanjang hayat, warga sebenarnya bisa terus belajar tentang lingkungan. Edukasi yang berulang seperti pelatihan memilah sampah ataupun sosialisasi 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, bisa menumbuhkan kebiasaan positif. Dalam menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim, kita perlu terus belajar sepanjang hidup atau lifelong learning agar bisa beradaptasi dan berkontribusi pada solusi lingkungan. Jika dilihat melalui pendekatan positive education atau PHARMA, positif emosinya adalah petugas pastinya merasa bangga bisa menjaga kebersihan, akan tetapi warga belum ikut merasakannya. Selanjutnya ada engagement. Petugas terlibat aktif, namun partisipasi warga masih sangat minim. Selanjutnya ada relationship. Belum ada kolaborasi antara petugas dan masyarakat sekitar. Lalu ada meaning. Sebagian besar warga belum memahami makna penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir ada accomplishment. Meski sampah diangkut setiap hari, hasilnya belum maksimal karena kebiasaan warga yang belum berubah. Dari analisis ini, saya mengusulkan ide sederhana, yaitu satu rumah, satu pilah sampah. Dengan cara ini, setiap rumah bisa mulai memilah sampah organik dan anorganik. RT dan warga bisa berkolaborasi membuat program kebersihan sederhana agar lingkungan lebih teratur dan sehat. Hal paling mengejutkan dari pengamatan ini adalah menyadari bahwa petugas sudah bekerja sangat keras setiap hari. Akan tetapi, masalah sampah tetap ada karena kurangnya kesadaran dan keterlibatan warga. Saya belajar bahwa sustainability bukan hanya tanggung jawab petugas ataupun pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Melalui proses ini, cara pandang saya terhadap lingkungan berubah. Saya jadi sadar bahwa setiap tindakan kecil seperti memilah sampah, tidak membakar sampah, dan mengurangi plastik punya dampak besar untuk keberlanjutan hidup. Keberlanjutan dimulai dari diri sendiri, dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dari pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa keberlanjutan bukan hanya konsep, akan tetapi gaya hidup yang perlu kita jalani setiap hari. Mulai dari rumah kita sendiri, dari hal-hal sederhana, mari kita tumbuhkan kesadaran, saling mengingatkan, dan bekerja sama agar lingkungan kita
menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Terima kasih.